Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemarin Marotta selain bertemu dengan De Laurentiis untuk membahas Meret, di hari yang sama Marotta juga bertemu dengan Direktur Udinese, Stefano Campocchia. Gua nggak tahu nih untuk membahas apa. Apa mungkin membahas Pereira ya? Kayaknya nggak mungkin deh, karena Pereira statusnya kan udah free agent, jadi nggak butuh negosiasi dengan Udinese. Selain itu, Marotta juga bertemu dengan Lotito dan presiden dari Sassuolo. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Jumat. Marcelo Brozovic akhirnya menerima penawaran dari Al Nassr. Teman-teman, here we go. Tes medis akan dilakukan di hari Jumat ini dan kemudian akan ada penandatanganan kontrak. Menurut Fabrizio Romano, situasi negosiasi antara Brozovic dengan Al Nassr yang terjadi bukanlah Brozovic menerima penawaran dari Al Nassr, bukan, melainkan Al Nassr yang menerima seluruh permintaan Brozovic, yaitu kenaikan gaji. Karena di awal Al Nassr tuh memberikan penawaran 45 juta untuk 3 tahun. Kemudian naik lagi nih menjadi 60 juta untuk 2 tahun. Dan akhirnya negosiasi ditutup dengan kesepakatan di angka 100 juta untuk 3 tahun plus signing fee. Berarti kurang lebih Brozovic akan mendapatkan gaji sekitar 30 juta per tahunnya ya di Al Nassr. Nah, dari sisi Inter sendiri akan mendapatkan mahar sebesar 23 juta dari pembelian Brozovic ini. Wah, akhirnya kita kehilangan gelandang world class kita ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, kita juga butuh peremajaan skuad. Uang dari hasil penjualan Brozovic 23 juta akan digunakan seluruhnya untuk pembelian Fratesi. Ini kalau menurut Di Marzio, setelah merampungkan transfer Brozovic, Inter akan segera melakukan finalisasi pembelian Fratesi di angka 23 juta, sama persis dengan uangnya Brozovic ya, plus Mulattieri. Sesaat setelah Brozovic sepakat dengan Al Nassr, Presiden Barcelona turut berkomentar nih, dia bilang begini, Brozovic mendapatkan tawaran yang sangat besar dari Arab Saudi dan kami tidak akan bisa untuk ikutan perang harga. Lalu lanjut untuk kabar yang kedua, Cerewetin Inter hari ini datang dari penjualan Onana. Sepertinya teman-teman, penjualan Onana, kepergian Onana bukan cuma sekedar wacana ya. Hari ini semakin mendekati kenyataan karena menurut Gazeta, hari Jumat adalah jadwal MU memberikan penawaran resmi ke Inter. Inter berekspektasi akan mendapatkan penawaran 50 juta plus bonus. Nah, yang bikin gue merasa bahwa isu kepergian Onana bukan cuma sekedar isu, bukan cuma sekedar wacana adalah makin banyaknya keluar berita nama-nama kiper pengganti Onana. Sebelumnya kita sudah mendengar ya ada nama kiper muda Valencia, Marsdashvili, lalu muncul ada 3 kiper senior, Sommer, Loris, dan Navas. Nah, di 2 hari terakhir muncul nama baru lagi, yaitu ada kiper muda Shakhtar namanya Anatoly Trubin. Kemudian yang paling terakhir, yang paling hangat teman-teman, ada kiper Napoli Alex Meret. Tadi malam teman-teman, atau kemarin sore waktu Italia, beredar foto Marotta bertemu langsung dengan Laurentiis, dikabarkan untuk bernegosiasi Alex Meret. Waduh, gimana nih teman-teman? Apakah Alex Meret merupakan pengganti yang tepat untuk Onana? Kalau menurut gue pribadi, semua nama kiper-kiper yang beredar tadi tidak selevel sama sekali dengan Onana. Tapi ya mau gimana lagi, masalahnya Zhang nggak punya uang dan Inzaghi butuh untuk perbaikan skuad ya, untuk merombak skuad. Sepertinya pilihannya cuma 2. Satu, jual Onana ya, kehilangan Onana tapi kita bisa mendapatkan Lukaku. Atau yang kedua, Onana akan stay tapi kita nggak mendapatkan Lukaku. Karena uang dari penjualan Onana sebesar 50 juta, 30 jutanya akan dialokasikan untuk menebus Lukaku secara permanen. Kemudian uang 20 jutanya sisanya akan digunakan untuk mencari pengganti Onana. Dan ada kemungkinan uang 20 juta tersebut untuk mencari 2 kiper ya, karena kita butuh mencari pengganti Onana dan pengganti Handanovic. Sejauh ini untuk posisi kiper kedua, kemungkinan besar kita akan mendekati kipernya Sampdoria ya, Audero, atau kembali memperpanjang kontrak Handanovic. Nah, tetapi proses kepindahan Onana ke MU sangat dipengaruhi oleh keputusan De Gea ya. Saat ini De Gea sedang menindaklanjuti, sedang mereview, mempertimbangkan penawaran kontrak baru dari MU yang gajinya turun drastis. Kalau De Gea akhirnya menerima, berarti Onana akan stay. Tetapi ya itu dia teman-teman, kalau Onana sampai stay ya berarti kita nggak punya uang untuk permanenkan Lukaku. Tetapi sebetulnya gue melihat Marotta punya plan B ya, yaitu mempertahankan Onana tetapi tetap bisa mendapatkan Lukaku, yaitu dengan meminjam setahun lagi dan kewajiban tebus di tahun berikutnya. Semoga Chelsea mau nerima sih. Lanjut untuk berita yang ketiga hari ini
teman-teman, menurut FC Internews, ini ada videonya juga. Kemarin Marotta selain bertemu dengan De Laurentiis untuk membahas Meret, di hari yang sama Marotta juga bertemu dengan Direktur Udinese, Stefano Campocchia. Gua nggak tahu nih untuk membahas apa. Apa mungkin membahas Pereira ya? Kayaknya nggak mungkin deh, karena Pereira statusnya kan udah free agent, jadi nggak butuh negosiasi dengan Udinese. Selain itu, Marotta juga bertemu dengan Lotito dan presiden dari Sassuolo. Lalu lanjut untuk berita yang keempat, teman-teman. Datang dari penyerang muda binaan Akademi Inter, Bonazzoli. Tiba-tiba nama dia naik ke permukaan untuk menjadi striker keempat Inter musim depan. Ini berarti benar dugaan gua kalau musim depan 3 striker utama kita semuanya gajinya tinggi-tinggi ya. Lukaku, Thuram, dan Lautaro Martinez. Berarti striker nomor 4 kita adalah striker yang kelas B ya, atau bahkan kelas C. Striker yang gajinya sangat amat murah. Dan menurut gua nama Bonazzoli akan sangat amat masuk akal sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk lini depan kita musim depan? 3 penyerangnya gokil-gokil, Lukaku, Lautaro, Thuram. Kemudian striker keempatnya turun jauh, Bonazzoli. Striker kelimanya juga turun jauh, Valentin Carboni. Apakah striker kita di musim depan jauh lebih bagus dibandingkan striker musim lalu? Aduh, ini agak mengkhawatirkan sih kalau menurut gua. Kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Tepat di tanggal 30 Juni ini, teman-teman, akan ada banyak pemain yang kontraknya berakhir, yaitu Handanovic, Gagliardini yang semakin dekat ke Monza, dan tentu saja ada Danilo De Ambrosio, pemain yang sudah 9 tahun membela Inter, banyak suka duka, terlebih dia banyak banget melakukan penyelamatan gemilang ya di garis gawang, sampai-sampai dia dijuluki Saint Danilo, Santo Danilo. Gue mengucapkan terima kasih banyak dan salam respect untuk Danilo De Ambrosio, sekali Interista tetaplah Interista. Jadi teman-teman, di hari Jumat ini 30 Juni benar-benar menjadi hari bersejarah bagi kita. Gua mungkin akan menyebutnya sebagai hari patah hati Interisti sedunia ya. Karena kita akhirnya mendapatkan keputusan Brozovic meninggalkan Inter. Kemudian di hari ini juga kita akan mendengarkan nih keputusan apakah Onana akan pindah ke MU atau tidak. Lalu di hari ini juga ada banyak pemain Inter yang kontraknya habis ya, tepat di 30 Juni. Ada Handanovic, Gagliardini, dan Danilo De Ambrosio. Benar-benar deh, hari ini adalah hari patah hati Interisti sedunia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan tertinggi.